Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi fi kulli halin wa ni'matin. Dan alhamdulillah sekali lagi juga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kitab Ithaf Al-Muhibbin bi syarhi Risalati Salati Al-Muqarrabin. Tetapi sebelum kita memulai majelis, ya kembali kami ingin memohon ya doa dari sahabat-sahabat sekalian untuk kesembuhan istri tercinta yang sedang dirawat di rumah sakit, dan juga untuk kesembuhan semua ya orang yang sakit dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit mereka dengan sir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan sifatul qiyam wad dukhul fi shalah. Ya, sifat kita ketika kita berdiri dan hendak masuk di dalam salat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebelumnya juga telah kita jelaskan bahwa sebelum kita masuk di dalam salat, agar kita mendapatkan ataupun mencapai rahasia salat, mencapai hakikat salat, mendapatkan limpahan anugerah yang Allah limpahkan melalui salat, ya, maka sebelumnya kita harus melakukan persiapan-persiapan. Terlebih adalah kesiapan hati kita, ya, karena limpahan karunia Allah itu akan mengikut kepada kesiapan kita. Ala qadril al-imdadu ala qadril isti'dad. Ya, bahwa pertolongan Allah, pemberian Allah, limpahan anugerah Allah itu mengikut kepada kesiapan kita. Semakin besar kesiapan kita, maka akan semakin besar limpahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Nah, maka di antara persiapan-persiapan sebelum kita sholat adalah al-musannif mengatakan fa idza tatahhara minal aqdar, yaitu kita harus betul-betul mensucikan diri, membersihkan diri dengan 4 tingkatan penyucian ataupun pembersihan diri, yaitu membersihkan zahir kita dari kotoran-kotoran najis, hadas dan lain sebagainya, kemudian membersihkan anggota badan kita dari dosa, ya, dari maksiat dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela dan akhlak-akhlak yang tidak baik,
Ya, kemudian tingkatan yang keempat adalah kita harus membersihkan sir kita dari segala ikatan, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, membersihkan hati kita dari ta'alluq, dari kebergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kebergantungan kepada selain Allah inilah yang menjadikan hati kita berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam solat kita, ketika kita masuk di dalam solat, maka Allah akan memandang ke dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat kepada gerakan fisik kita, tetapi Allah melihat kepada hati kita yang menjadikan jasad kita itu bergerak. Ya. Nah, maka kita harus benar-benar mempersiapkan hati. Ya, itu yang paling inti. Nah, kemudian apabila itu sudah dilakukan, dan tentu itu kita lakukan setiap hari, setiap saat, artinya pembersihan diri, ya, penyucian jiwa, itu kita lakukan setiap saat. Ya, setiap saat sebelum sholat, setelah sholat, agar terus terjadi peningkatan. Ya, peningkatan yang bermakna hati kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hati kita kepada Allah, maka akan semakin kita rasakan kenikmatan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita mengatakan halaman 28, wa ma'na kalamil musannif, kita balik sedikit, ya, membaca ulang sedikit apa yang telah kita baca kemarin. Wa ma'na kalamil musannifi rahimahullahu ta'ala annahu la budda liman arada al-qiyama ila maulahu an yatatahhara minal adnasil hissiyyati wal ma'nawiyah. Ya, dan arti kalam musannif yang tadi yaitu apa? Fa idza tatahhara minal aqdar, apabila ia telah mensucikan diri dari kotoran-kotoran, wa khala'a ribqatal aghyar, dan telah melepaskan diri dari tali ikatan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menunjukkan bahwa, ya, seseorang yang ingin melakukan sholat hendaklah membersihkan dirinya. Wa yataharraru min qaidil aghyar, dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan selain Allah. Ikatan-ikatan selain Allah itu apa? Yaitu ikatan segala sesuatu yang menyibukkan hati kita, menyibukkan pikiran kita, menyibukkan khayal kita, dan lain sebagainya. Ya, karena apabila sebelum masuk sholat kita masih belum dapat melepaskan itu, ya maka di dalam sholat pun sesuatu tersebut akan menarik hati kita untuk keluar dari sholat, sehingga sholat itu akan terasa sangat berat sekali, ya, dan tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat. Fala yadkhulu ila hadrati maulahu wa fi qalbihi iltifatun ila syai'in min umurid dunya. Maka janganlah ia masuk ke dalam hadrah maulanya, yaitu Tuhannya. Wa fi qalbihi iltifatun ila syai'in min umurid dunya. Sementara di dalam hatinya itu masih ada keberpalingan kepada selainnya, kepada sesuatu dari urusan dunia. Ya, karena berpaling itu artinya bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Ada sesuatu yang penting di dalam diri, ya, melebihi pentingnya apa yang ada di hadapan kita. Ya, karena kalau yang lebih penting itu adalah yang ada di hadapan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang akan dapat memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Li'annahu ma dama fi qalbihi li'annahu ma dama qalbuhu muqayyadan bihadzal qaid fa innahu la yumkinuhu an-nuhud wal qiyam ila maulahu haqqa qiyamihi. Kenapa? Karena selama hati ini terikat oleh ikatan-ikatan duniawi, ya maka selama itu juga ia tidak akan dapat bangkit dan berjalan, ya, untuk berkhidmah kepada maulanya, untuk beribadah kepada Tuhannya dengan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena hati ini masih berpaling dan terikat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu terjadi, maka wasayadhallu mahjuban an haqaiqi salatihi. Maka selama hati ini berpaling kepada selain Allah di dalam solat, maka selamanya hati itu akan terhijab dari hakikat solat. Kenapa? Karena hati itu hanya dapat memandang kepada satu arah. Apabila dia berpaling kepada
arah lain, maka apa yang di hadapan itu tidak akan terlihat. Artinya apa? Hati ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka yang lain itu tidak akan terlihat. Ya, sama seperti wajah kita. Wajah kita itu hanya dapat memandang kepada satu arah. Bisa nggak memandang kepada dua arah sekalian dalam saat yang bersamaan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika wajah kita menghadap ke kanan, berarti yang di hadapan tidak akan terlihat. Demikian juga ketika hati kita berpaling kepada dunia, maka Allah tidak akan kelihatan. Ya, sehingga hati kita tidak akan mendapatkan rahasia dan hakikat salat. Ya, kenapa? Terhijab oleh al-ghair, ya, as-siwa. Ghafilan an ma'ani ma yaqra'uhu fiha minal ayati wal azkar. Bahkan apa yang dia baca dari ayat, dari zikir dan lain sebagainya tidak akan terasa makna-maknanya. Ya, kenapa? Karena hati disibukkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, disibukkan oleh kelalaian, ya, mahruman min idraki anwariha. Ya, apabila makna-maknanya ia sudah lalaikan, tidak dapat ia pahami, maka secara otomatis cahaya-cahaya yang terlimpahkan melalui makna-makna ayat-ayat dan zikir-zikir tersebut pun tidak akan ia dapati. Ya, wa asrari harakatiha wa af'aliha, dan juga tidak akan mendapatkan rahasia harokatnya, perbuatan harokat solat, gerakan solat, perbuatan solat. Fatakunu, jika demikian maka fatakunu salatuhu jasadan hamidan bila ruh. Ya, maka solatnya akan menjadi seperti jasad yang kaku tanpa ruh. Ya, kenapa? Karena seperti yang sebelumnya kita katakan, bahwa solat itu memiliki jasad dan memiliki roh, memiliki zahir dan memiliki batin. Jasad dari solat itu adalah gerakan zahir ini, dan roh dari solat itu adalah kekhusyuan. Kekhusyuan itu artinya bahwa di dalam setiap gerakan itu kita menghadirkan makna-makna tertentu. Ya, kita merasakan kehadiran Allah di dalam setiap gerakan tersebut. Kita melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap gerakan. Ketika kita berdiri, maka kita melihat qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dapat berdiri semata karena Allah memiliki sifat qayyum. Dialah yang menjadikan segala sesuatu itu dapat berdiri. Ketika kita takbir, kita merasakan bahwa takbir itu artinya kita menyerahkan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala keangkuhan, segala kesombongan itu akan berjatuhan dan akan rontok dari diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan sifat-sifat keagungan, kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berikan contoh-contoh pendekatan. Ya. Kemudian ketika kita ruku, kenapa kita ruku? Kenapa kita menunduk? Kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika hati menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan secara otomatis akan menunduk. Jasad ini akan menunduk. Ya, sama seperti ketika kita bertemu dengan orang yang agung, orang alim, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan menunduk di hadapannya. Ya. Jasad ini secara tidak sadar itu akan menunduk di hadapan keagungan orang tersebut. Ya. Bukan fisik, bukan jasad orang itu yang menjadikan kita menunduk, tetapi keagungan, makna yang ada di balik jasad tersebut. Ya. Nah, kalau melihat keagungan manusia saja dapat menjadikan kita menunduk, apalagi melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Nah, maka hendaklah makna-makna itu ia capai sehingga solatnya itu hidup, ya, tidak mati. Ya, atau bahkan takunu habaan mansuran, atau mungkin tidak menjadi amal yang sia-sia. Ya, karena solat apabila dia tidak memiliki roh, tidak sampai kepada khusyuk, ya maka itu sia-sia. Ya, itu akan menjadi amal yang sia-sia. Nah, kemudian qauluhu qama, jawabu idza asy-syartiyah al-mutaqaddimati fi qawlihi fa idza tatahhara. Nah, ini adalah jawab syarat yang telah disebutkan, fa idza tatahhara, apabila ia telah bersuci. Maka apa yang ia lakukan?
intasaba qa'iman baina yaday maulahu, apabila ia telah berupaya untuk mensucikan diri dengan 4 tingkatan kesucian tersebut, maka ia berdiri di hadapan Tuhannya, ya, masuk di dalam solat dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat berdiri ini seperti apa? Ya. Qala qama bimahdhiz zillati wal inkisar lihaibatil malikil qahar. Maka hendaklah ia berdiri di hadapan Tuhannya dengan mahdhiz zillah. Az-zillah itu adalah kerendahan hati, ya, dengan kerendahan yang murni, ya. Wal inkisar. Al-inkisar ini adalah rasa di mana hati itu merasa melebur, merasa pecah, merasa sedih dan lain sebagainya, karena ketidakmampuannya mencapai ataupun berbuat untuk Allah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka mahdhuz zillati wal inkisar ini adalah adab kita di dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan keagungan Allah, ya. Yaitu apa? Kita harus masuk di dalam solat dengan kerendahan hati, ya, dengan adab, karena adab inilah yang menjadikan kita layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dari awal itu kita sudah menjaga adab kita, ya, kita sebagai hamba, maka layaknya kita sebagai hamba itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang menjadikan kita hamba. Dan Allah suka apabila kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah melihat kerendahan kita, maka Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmatnya, ya. Maka Allah akan membuka pintu rahmatnya. Kita bisa kita contohkan di dalam kehidupan sehari kita, ya, apabila kita ada orang yang datang kepada kita, ingin bertamu kepada kita, dia mengetuk pintu dengan adab dan subhanallah, ya, maka kita akan menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Tetapi kalau kita tahu bahwa orang itu datang dengan tidak beradab dan lain sebagainya, ya, bahkan dari jauh pun kita sudah tidak ada keinginan untuk menerimanya, ya enggak? Apabila memang orang ini tidak beradab dan lain sebagainya, bahkan ketika dia mengetuk pintu, ya kita tidak akan mau membukakan pintu untuknya. Kenapa? Karena memang dia datang tanpa adab. Tetapi jika orang tersebut adalah orang yang beradab, yang santun dan lain sebagainya, ya maka belum dia mendekat pun kita sudah menyambutnya dari jauh. Maka demikian juga kita datang kepada Allah, berdiri di hadapannya, ya maka kita pertama yang harus kita hadirkan adalah kerendahan diri ini, ya, lihaibatil malikil qahar, ya, artinya ay musahiban qiyamahu bimahdhiz zillati wal inkisari lihaibatihi, ya, ini hendaklah kita sertai berdirinya kita, ya, berdirinya kita di hadapannya itu dengan rasa kerendahan, ya. Kenapa? Karena kita melihat haibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haibah itu apa? Al-haibatu al-i'zamu wal ijlal, yaitu rasa di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan menyaksikan keagungan Allah ataupun sifat-sifat jalaliyah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sifat-sifat jalaliyah dan sifat-sifat jamaliyah. Nah, sifat-sifat jalaliyah ini yang bersifat kaitannya dengan al-qahr, kekuasaan, azab, intiqam, ya. Maka jika jika sifat ini yang disaksikan oleh hati, maka hati akan merasa takut. Nah, tetapi jika hati menyaksikan sifat-sifat jamal, sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyaksikan sifat-sifat jalal itu akan melahirkan sifat khauf, ya, sifat takut, rasa takut di dalam diri. Menyaksikan sifat-sifat jamaliyah, rahmat Allah, kemurahan Allah, ya, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, ini akan melahirkan di dalam diri kita al-raja, ya, kemudian al-mahabbah, ya, kemudian al-uns, ya. Ada
ada roja, yaitu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, al-uns, merasa terhibur, merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali wa hiya ay al-haibah, itu adalah halatun lin nafsi tatawalladu minal ma'rifati bi qudratillahi wa satwatihi. Jadi haibah ini dari haba yahabu, itu memang takut, segan, ya. Dan sifat itu datang dari ma'rifah kita tentang kudrah, kekuasaan Allah, wasatwahnya dan ghalabahnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memiliki masyiah wa nufuzi masyiatihi fihi ma'aqillatil mubalah bihi. Ya, artinya apa? Apa yang Allah kehendaki itu Allah mampu melakukannya. Ya, bahkan jika Allah lau ahlakal awwalina wal akhirina lam yanqus min mulkihi dzarrah. Ya, seandainya Allah membinasakan semua makhluk dari awal hingga akhir, itu tidak akan berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala satu dzarrah pun. Ya. Nah, maka makna-makna ini apabila disaksikan, apabila kita mengetahui, ya, dengan hati kita, maka itu akan melahirkan sifat haibah, ya, sifat haibah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang haibah ini adalah sifat khauf, sifat khasyah. Ya, itulah yang diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang ulama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah, ya, orang-orang yang mengenal Allah dengan segala sifat jalaliyahnya, ya, dialah yang akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takut kepada Allah ini adalah sesuatu yang positif. Kenapa? Karena takut kepada Allah itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Ya, berbeda dari takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk kita akan berlari dari makhluk. Tetapi takut kepada Allah ini akan melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi haibah, ya, haibah, rasa takut ini muncul dari ma'rifah kita tentang qudrah Allah, tentang kekuasaan Allah yang maha besar. Wasatwahnya, ya, satwah ini adalah ghalabah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ghalibun ala amrihi. Apa yang Allah kehendaki itu dapat Allah lakukan kepada diri kita. Nah, maka makna-makna ini apabila dihadirkan oleh hati itu akan lahir rasa haibah, rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan, ya, ketika kita melihat ada, ya, orang-orang tertentu yang diberikan haibah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan kekuasaan, itu terkadang ketika berhadapan dengannya itu kita ada rasa segan, rasa takut, ya. Dulu di Mesir saya pernah, di sana ada namanya Aman Daulah, security state atau keamanan nasional. Ini orang yang berurusan dengan keamanan nasional ini masalah, berarti masalah besar sekali sudah, ya. Biasanya urusan teroris dan lain sebagainya itu akan berhadapan dengan keamanan nasional. Dulu ketika saya pernah mendaftar untuk bekerja di radio di Mesir, ya, memang agak ketat seleksinya, ya. Ketika sudah lulus tes dan lain sebagainya, tes lisan, tes tulisan dan lain sebagainya, berkas dikirim ke keamanan nasional. Akhirnya saya ditelepon, ya, halo, assalamualaikum, Luqman, ya, ayo Luqman, Aman Daulah Aizak, katanya. Ya, keamanan nasional ingin berbicara dengan kamu, Badan Keamanan Nasional ingin berbicara dengan kamu. Subhanallah, itu langsung bergetar. Wah, ini urusan apa ini, saya bilang. Ya, karena berurusan dengan orang dengar Aman Daulah itu sudah biasanya sudah urusan besar nih, ya, urusan besar sekali karena berkaitan dengan keamanan nasional. Udah seharian itu kira-kira apa ini masalah saya, ya. Hanya saya tanya kawan-kawan saya yang pernah yang sedang bekerja di radio ketika mereka mendaftar, ada nggak dulu ditelepon, dipanggil oleh Aman Daulah, oleh keamanan nasional? Kata mereka nggak ada, katanya.
Subhanallah, ini urusan saya apa ini? Ya, ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya ditelepon waktu itu pagi dan disuruh menghadap jam 6 sore. Jam 6 sore saya datang tepat waktu, ya, masuk di kantor, tetapi dibiarin saja di sana. Orang lewat masuk, artinya yang berurusan masuk semuanya. Saya dibiarin sampai terakhir, baru dipanggil itu jam 11 malam. Dari jam 6 saya duduk di pintu di tempat menunggu di lobinya sampai jam 11 malam. Setelah itu dipanggil ke ruangan. Memang suasananya mencekam sekali. Interogasi itu kayak saya kriminal, saya kayak penjahat. Ya, tetapi pertanyaannya, subhanallah, ya artinya apa? Artinya rasa seperti itu pun sudah menjadikan kita, ya, manusia, padahal yang ada di hadapan kita itu adalah manusia. Ya enggak? Sama seperti kita yang fisiknya, jasadnya sama seperti kita. Tetapi ada makna yang kita lihat di situ, yaitu apa? Kekuasaan yang diberikan kepada kita berpikir ia mampu untuk berbuat kepada kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, pertanyaannya 3 saja katanya. Ya. Dia bertanya bahkan tidak memandang kepada saya. Ya. Tetapi pertanyaannya itu, subhanallah, dia bilang apa? Kamu sholat di mana? Tusallifin gitu. Kamu sholat di mana? Waduh, kok sholat di mana pertanyaannya? Ya. Saya bilang ya sholat di masjid, usalli fil masjid atau fil bait, yani idza kanat fi a'dzar. Saya sholat di rumah, ya kalau ada halangan ya sholat di rumah, kalau tidak ya saya pergi ke masjid. Kemudian pertanyaan kedua, kamu hadir di pengajian di pengajian siapa katanya? Ya, kamu hadir di pengajian siapa katanya? Siapa saja syekh-syekh yang kamu hadir di pengajian ini? Ya, saya bilang saya hadir di pengajian syekh-syekh Azhar saja katanya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, takhruj fi jama'at fi da'wati wat tabligh katanya. Kamu keluar di dalam dakwah dan tabligh katanya. Ini jamaah tabligh. Saya katakan la, enggak pernah katanya. La inta kharajta katanya. Enggak, kamu keluar katanya. Saya bilang enggak, saya enggak pernah. La inta kharajta katanya. Ngotot dia, kamu ikut jamaah tabligh katanya. Ikut berdakwah tabligh katanya. Enggak katanya. Fi baladak katanya, di negeri kamu katanya. Akhirnya udah, itu aja pertanyaannya, 3 saja. Ya Allah, saya bilang saya nunggu dari jam 6 sampai jam 11 hanya untuk ditanya 3 di mana kamu sholat, ya, kamu hadir pengajian siapa, kemudian kamu keluar jamaah tabligh apa enggak, itu saja. Ya udah, akhirnya setelah itu 2 hari setelah itu datang di berkas kirim ke radio, ternyata katanya adamul muwafaqah, kamu tidak disetujui untuk bekerja di radio. Subhanallah, ya, tetapi yang menjadi pelajaran di sini adalah bahwa, ya, kalau berhadapan dengan manusia saja itu sudah dapat menjadikan kita merasakan gentar, merasa takut, merasa khawatir dan lain sebagainya. Padahal dia adalah makhluk yang kecil sama seperti kita, hanya dia diberikan sedikit kekuasaan itu mampu menjadikan kita takut, khawatir dan lain sebagainya. Bagaimana apabila hati itu dapat menyaksikan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Nah, maka itulah pentingnya kita tetap bertadabbur, bertafakkur, ya, untuk menghadirkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena makna-makna itu tidak akan kita dapatkan kecuali melalui tafakkur itu. Ya, kecuali dengan tadabbur. Ya, tadabbur itu artinya mencari makna-makna di balik setiap apa yang kita lihat. Ya, hanya dengan itulah kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kullama zadal ilmu billahi zadatil khasyat wal haibah. Nah, maka semakin ilmu kita, ma'rifah kita kepada Allah itu bertambah, maka rasa takut itu dan rasa haibah itu akan semakin bertambah juga. Ya, seperti ayat yang tadi kita sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Fa idza zadatil khasyat wal haibah kana dzalika ad'a lit-tadhalluli wal-inkisari. Nah, maka apabila rasa takut, rasa khasyah, rasa haibah, rasa khauf itu bertambah, maka secara otomatis kita akan semakin merendah. Ya, itu sudah pasti. Ketika kita takut di hadapan orang yang besar di hadapan kita, pasti kita akan merendah. Gak mungkin kita akan semakin menampakkan kita punya kekuatan yang tidak ada. Ya, nah, maka rasa takut inilah yang akan melahirkan sifat-sifat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga menyaksikan wa izzati al-azizil jabbar, ai
liquwwatihi wa ghalabatihi, yaitu menyaksikan kekuatan Allah yang melebihi segala sesuatu dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menang atas segala sesuatu. Nah, ini makna-makna yang harus kita hadirkan di dalam hati kita, ya, min babit ta'addub, ya, untuk kita beradab, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hadza kulluhu ay at-tathhiru min al-akdar al-hissiyyah wal ma'nawiyyah wa khal'i ribqati al-aghyar wal qiyam bidzulli wal inkisar. Nah, maka bersuci dari kotoran-kotoran hissi dan maknawi, kemudian melepaskan ikatan tali, ya, ikatan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-qiyam bidzulli wal inkisar, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan diri, huwa bimathabati tahayyu wal isti'dad lid-dukhuli fi shalat. Ini adalah merupakan persiapan, ya, dan kesiapan jiwa kita untuk masuk di dalam solat, ya, agar apa? Liyakuna min bidayatiha aqrabu ila istihali bi an yakuna mawdi'a nadharihi subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya dari awal itu kita sudah layak untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena tadi rahasianya adalah adab, ya. Adab itulah, ya, yang sangat penting. Kama qala ta'ala, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, 'indal munkasirati, bersama, ya, orang-orang yang hatinya pecah, ya, lebur ataupun sedih. Nah, sedih di sini dikarenakan ia merasa benar-benar tidak mampu untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, ya, sehingga ia merasa sedih, merasa lemah, merasa rendah. Nah, maka orang-orang inilah yang pasti dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli, ya, merasa sedih, merasa rendah, ya, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yang ingin kita capai. Yaitu apa? Dari awal bagaimana supaya kita layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pandangan rahmah, ya. Orang yang tidak mau dipandang oleh Allah itu adalah orang yang memang benar-benar dimurkai oleh Allah. Tapi pandangan Allah itu adalah pandangan rahmat, ya. Oleh sebab itu ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah itu adalah apa? La yanzurullahu ilaihim, ya, bahwa Allah tidak ingin memandang kepadanya. Wala yukallimuhum, dan tidak dilihat oleh tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa idza haqqaqa fi qiyamihi dzalikal ma'na, dan apabila ia telah, ya, mewujudkan, merealisasikan di dalam berdirinya makna itu, artinya ketika ia berdiri, ia betul-betul dapat menghadirkan makna tersebut, yaitu makna kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sara yakhda'u li sultanil jalal, ay yakhda'u qalbuhu wa takhsha'a jawarihuhu li'azamati sultani jalalihi subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya pasti akan tunduk, ya. Dan apabila hati tunduk, maka secara otomatis semua anggota badan pun akan khusyuk, ya. Kenapa? Karena menyaksikan kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza yaqulul Hafidz Ibnu Rajab, dan makna inilah yang mungkin disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menyifati salat dari salah seorang salaf. Ia mengatakan apa? Walau ra'aita ahadahum ay minas salaf, apabila engkau melihat, ya, bagaimana, ya, salah seorang dari salaf dulu salat, wa qad qama ila salatihi, dan ia berdiri kepada salatnya, artinya melihat orang yang berdiri kepada salatnya tersebut. Falamma waqafa fi mihrabihi, ketika ia berdiri di mihrabnya, wastaftaha kalama sayyidihi, dan ia memulai pembicaraan, bermunajat dengan Tuhannya,
khatara ala qalbihi anna dzalikal maqam, terlintaslah di dalam makna di dalam hatinya bahwa makom berdirinya itu adalah, dia menghadirkan berdirinya itu adalah seperti berdirinya manusia nanti di hari kiamat di hadapan Allah, di hadapan Tuhan semesta alam, ya. Karena sebagaimana kita di dalam sholat itu kita langsung bermunajat kepada Allah, tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Demikian juga nanti di hari kiamat, di mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap orang hamba, setiap hamba itu akan dipanggil dan diajak berbicara langsung oleh Allah tanpa ada penterjemah. Ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang terkecil dari setiap perbuatannya. Coba kita boleh bayangkan. Ya. Nah, maka rasa itulah yang menjadikan ia bergetar, takut membayangkan hari itu. Fan khala'a qalbuhu, maka apa, hatinya itu merasa copot, jantungnya merasa copot membayangkan, ya, mengerikannya ataupun menegangkannya hari tersebut. Ya, kita bisa bayangkan ketika kita datang untuk disidang, coba bayangkan gimana perasaan hati kita. Ya, ya, itu sudah berdebar, ya, yang mana persidangan ini yang menentukan apakah kita akan selamat atau akan masuk di penjara atau akan dihukum mati. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana perasaan tersebut? Ya, kita bayangkan bahwa kita ada di mahkamah, ya, kita disidang, dan persidangan ini yang akan menentukan bahwa kita akan dibebaskan atau akan dihukum mati. Kira-kira rasanya seperti apa? Wah, itu sudah tidak menentu. Dan demikian juga nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab inilah yang akan menentukan nanti, hasilnya akan menentukan apakah kita akan masuk surga dan berbahagia selama-lamanya atau akan masuk ke dalam azab yang tidak bisa kita bayangkan betapa pedihnya. Ya. Nah, maka rasa itulah yang menjadikan, merasakan makna-makna itulah yang menjadikan jantungnya seperti copot, katanya. Wa dzahala aqluhu, dan akalnya itu seperti hilang. Nah, baik. Wa dzalika lima ra'a min haibati jalalihi subhanahu wa ta'ala, dan itu sebab apa? Sebab ia merasakan haibah, ya, dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jalal, ya, sifat-sifat jalaliyah itu adalah sifatun tata'allaqu bil qahri wal ghadabi wal izzati wal 'azamati was sa'ati dan lain sebagainya, yaitu yang berkaitan dengan azab Allah, intiqam Allah, dah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan apa saja yang ia kehendaki kepada diri kita. Maka makna-makna itulah yang menjadikan kita memiliki rasa takut. Fa idza syahada hadhihi sifat tamallakahul khauf wal khasyah, maka ia akan dikuasai oleh rasa takut, ya, dan rasa khasyah di dalam dirinya, ya. Walakinnahu fil waqti nafsihi, ya, artinya di dalam Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat jalaliyah ini yang menjadikan hamba itu menjadi takut. Tetapi pada saat yang bersamaan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat jamaliyah, ya. Ini kita bisa bayangkan ketika kita dipanggil ada orang yang memang sangat, ya, kita segani, ya, kita takut kepadanya, bukan takut karena kekejamannya dan lain sebagainya, tetapi oleh haibahnya, wibawanya, kita dipanggil, ya. Kira-kira ketika kita berhadapan, apa yang akan kita rasakan? Pasti kita akan gentar, kita akan rasa takut, rasa segan dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena bayangan kita bahwa orang ini seperti ini. Nah, tetapi ketika kita sudah berhadapan dengannya, kemudian ia memulai pembicaraan dengan senyum, ramah, ya, menawarkan minuman kepada kita, maka rasa takut itu akan seketika hilang dan berganti menjadi rasa tenang, ya, sehingga ketika sudah merasakan ketenangan, kenapa? Karena ternyata bukan hanya sifat-sifat yang menjadikan takut yang ia miliki, tetapi juga sifat-sifat yang menjadikan orang itu jatuh cinta kepadanya. Nah, maka demikian juga ketika kita menyaksikan sifat-sifat jalaliyah Allah, itu akan melahirkan rasa takut. Rasa takut ini akan menyebabkan ataupun akan melahirkan rasa rendah diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan juga walakinnahu fil waqti nafsihi yulahidhu ma'syuqal jamal. Ia juga menyaksikan
cahaya sifat-sifat jamaliyah yang memang tentu dirindukan oleh setiap orang. Dan jamal itu adalah sifatun tata'allaqu bil lutfi war rahmati, ya sifat-sifat yang berkaitan dengan kelemah lembutan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kebaikan Allah, dengan mahabbah Allah. Fa yatamallakuhur raja'u wat tama'u fi rahmatihi. Inilah yang menjadikan kita berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Artinya dengan menyaksikan rahmat Allah inilah kita akan terdorong untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, ya. Fayanhadu wa yatadarra'u ila maulahu wa yatadhallalu lahu wa yataqarrabu ilaihi bid-du'a'i wal ibtihal, ya, sehingga ia akan bertadarru' merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yataqarrabu ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya dengan apa? Bid-du'a'i wal ibtihal, dengan doa-doa dan ibtihal. Ibtihal adalah al-ijtihad bid-du'a, ya. Al-ijtihad yaitu bersungguh-sungguh di dalam berdoa, bit tathbiti lil wuqufi baina yadail kabiri al muta'al, yaitu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan jiwa agar ia dapat berdiri di hadapan maulanya, di hadapan Tuhannya dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya. Artinya apa? Memberikan ketetapan kepada hati kita agar tidak goyah, tidak berpaling ke sana kemari, dan dapat berhadapan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala baina yaday al-kabiril muta'al, di hadapan yang maha besar dan maha tinggi. Nah, kemudian summal yakun halatan tisabihi qa'iman. Nah, maka hendaklah ketika ia sedang berdiri, halatan tisabi, ya, di dalam keadaan dia sedang berdiri, muqbilan ala qayyumiyatihi, ya, hatinya harus memandang kepada qayyumiyah, ya, qayyumiyah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-qayyum itu alladhi bihi yaqumu kullu syai', yang dengannya segala sesuatu itu dapat berdiri, dapat terwujud, ya. Nah, maka kita berdiri, kita bayangkan bahwa kita berdiri di hadapannya karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk berdiri. Kita dapat hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Ia yang menghendaki dan Ia yang mengundang kita secara khusus untuk berdiri dan bermunajat di hadapannya, ya. Maka summal yakun halatan tisabihi qa'iman muqbilan ala qayyumiyatihi ta'ala. Fa bi iqbalihi 'alaiha tathbutu qadamuhu fi maqamihi baina yadayhi. Ya, karena dengan hatinya mukbil menghadap, ya, kepada sifat-sifat tersebut, maka kedua kakinya akan dapat berdiri dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ya, dan biasanya kita berhadapan dengan manusia saja itu terkadang kalau benar-benar kita merasakan rasa takut itu lutut ini nggak akan bisa berdiri tegak, ya nggak? Ya. Nah, maka bagaimana apabila yang kita hadirkan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha agung dan maha tinggi. Wa yastahdhiru anna qiyamahu baina yadayhi innama yakunu bihi. Dan ia benar-benar menghadirkan di dalam hatinya bahwa berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata bihi, semata-mata karena Allah. Ya. Ia yang menjadikan kita mampu berdiri. Ya, bukan kaki kita yang menjadikan kita mampu berdiri. Banyak orang yang memiliki kaki bahkan tidak dapat berdiri, ya. Atau yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri tegak hatinya di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadza li'annahu bihi yaqumu kullu syai'in fil wujud. Ya, karena hanya dengan Allah lah segala sesuatu yang ada di semesta alam ini dapat berdiri tegak, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit dan bumi sehingga ia dapat tegak. Wa huwa qayyumus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Nah, maka kita harus melihat sifat-sifat qayyumiyah Allah, merasakan bahwa
kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita hadirkan bahwa kita berdiri di hadapan Allah, ya, dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah ke dalam rumahnya, ke dalam istananya, diizinkan untuk berdiri, diizinkan untuk bermunajat. Maka ini benar-benar adalah anugerah yang sangat besar sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Karena tidak semua, ya, orang yang diberikan keimanan itu dipanggil oleh Allah, artinya merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga datang ke masjid, ya enggak? Datang sholat. Banyak orang beriman tetapi ia tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjawab panggilan Allah itu adalah orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Wa yastash'iru bi alla haula lahu wa la quwwah, ya, dan ia juga harus merasakan bahwa la haula lahu wa la quwwah, bahwa ia tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, dan tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Wa annahu innama qadara 'alal qiyami baina yadayhi li'annahu huwal ladzi aqamahu wa awqafahu wa adzina lahu fi dzalika. Ya, kita mampu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan kita berdiri. Allah lah yang menghendaki kita untuk berdiri. Ya, huwallazi aqamahu, Allah yang memberdirikan kita, wa auqafahu wa adzina lahu fi dzalika, dan Allah lah yang mengizinkan kita, ya. Nah, maka itulah makna-makna yang tentu memang ini perlu kepada tadabbur. Ya, dan tadabbur itu memang perlu kepada proses, ya, untuk menghadirkan makna. Karena untuk menghadirkan makna itu perlu kepada proses yang dinamakan dengan tadabbur. Ya, dan itu perlu kepada masa. Tetapi kalau makna itu sudah hadir, itu dia tidak perlu lagi kepada masa. Begitu ia berdiri, maka makna-makna itu secara otomatis akan datang. Ya, secara otomatis akan datang, seperti nanti akan kita jelaskan pada makna-makna yang lainnya. Ya, artinya ketika makna itu sudah hadir, ya, maka tidak perlu lagi tadabbur, karena tadabbur itu adalah untuk mendatangkan makna yang belum hadir. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau makna sudah hadir, setiap gerakan itu memang terdorong dari dalam, ya. Ucapan itu memang bacaan dan lain sebagainya itu keluar dari hati, ya, bukan dari mulut masuk ke dalam hati. Beda antara ucapan masuk dari mulut ke dalam hati dengan ucapan yang keluar dari hati ke mulut, ya, beda, ya. Nah, maka ya untuk menghadirkan makna-makna itu perlu proses yang dinamakan dengan tadabbur, tafakkur, ya, ta'ammul dan lain sebagainya, ya. Sehingga apabila sudah makna itu hadir, begitu berdiri maka semua makna-makna itu akan hadir. Proses tadabbur itu seperti ini, artinya untuk menghadirkan makna itu seperti ini. Kalau orang misalnya, ya, contoh yang selalu saya berikan, orang kalau dia tidak mengenal durian, kemudian kita bercerita tentang durian, kira-kira ada reaksi nggak? Nggak ada, nggak akan ada reaksi, ya. Akhirnya kita ceritakan bahwa durian itu manis dan lain sebagainya, rasanya lezat, ya, maka akan ada bayangan, sehingga ada keinginan, kerinduan untuk ingin merasakan manisnya durian tersebut. Kemudian ketika dia merasakan, subhanallah, ternyata memang benar lezat, manis dan lain sebagainya. Dia mengenal, ya, yang tadinya ia hanya mengetahui karena ia diberitahu, ya, yang mana mengetahui ini akan melahirkan rasa kerinduan, keinginan untuk merasakan. Nah, ketika ia sudah merasakan, ya, nanti lama-lama dia akan kecanduan. Artinya apa? Akan benar-benar menyukai. Nah, sehingga apa? Orang yang sudah suka ketika disebutkan durian itu, begitu mendengar kata durian itu air liurnya langsung keluar. Itu maknanya apa? Makna tentang durian itu sudah hadir di dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang tadi belum mengenal durian itu. Kita bercerita panjang lebar untuk menceritakan durian dan lain sebagainya, ya mungkin dia akan bengong saja. Tetapi ketika dia sudah merasakan, artinya makna tentang durian itu hadir, ketika kita dengar durian itu
ya, langsung terbayang, ya. Nah, maka demikian juga artinya proses penghadiran makna itu sangat penting, ya, dan perlu memang kepada masa. Tetapi apabila makna itu sudah hadir, maka tidak perlu lagi kepada masa. Ya, begitu kita ya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah makna-makna tentang Allah itu sudah hadir di dalam diri kita, maka makna-makna itu akan secara otomatis hadir bersama kita. Baik, kemudian kita masuk sedikit tentang takbiratul ihram. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Di sini di matanya di sini ada yang terhapus, ya. Di situ ada sebelumnya kalimat summa yaqulu Allahu akbar. Ya, summa yaqulu, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala summa yaqulu Allahu akbar. Ya, artinya apa? Apabila ia sudah mensucikan diri dari semua kotoran, ya, kemudian melepaskan ikatan semua selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia berdiri dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah ia mengucapkan Allahu akbar. Ya. Qauluhu summa idza istash'ara tilkal ma'ani, apabila makna-makna itu sudah ia rasakan, wastahdara fi qalbihi annahu waqifun baina yadayil kabiril muta'al, dan benar-benar istahdar itu berupaya menghadirkan di dalam hatinya bahwa ia berdiri di hadapan yang maha besar dan maha tinggi, syara'a yaqulu Allahu akbar. Ya, jadi sebelum mengucapkan Allahu akbar, ya kita harus benar-benar memandang kepada kebesaran Allah. Ya, memandang kepada kebesaran Allah sehingga kebesaran itu terasa di dalam hati, ya, sehingga rasa itulah yang terucap di dalam mulut. Allahu akbar. Ya. Ai akbaru min an tudrikahul uqul. Ya, Allah maha besar untuk dapat diliputi oleh akal, untuk dapat difahami oleh akal. Ya, artinya akal tidak mungkin menggapai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal ini terbatas. Akal itu makhluk dan makhluk itu terbatas, dan tidak mungkin sesuatu yang terbatas dapat meliputi yang tidak terbatas. Allahu akbar min an tudrikahul uqul. Maha besar, lebih besar dari untuk dapat diketahui oleh akal. Bal akbar min an yusafa annahu akbar min ghairihi. Bahkan lebih besar dari disifati ia lebih besar dari selainnya. Karena perbandingan itu kita dapat membandingkan sesuatu itu apabila ada kesamaan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesamaan dengan makhluknya sehingga kita banding-bandingkan. Ya. Ya. Baik. Idla wajha lil muqaranati bainahu wa baina ghairihi minal makhluqat. Sebab apa? Sebab tidak ada sudut perbandingan antara Allah dan makhluknya. Ya, jadi kita mengatakan Allahu akbar itu bukan lebih besar dari makhluknya, memang sudah itu pasti. Ya, tetapi bahkan lebih besar untuk dapat diketahui untuk dapat difahami oleh akal, ya, hakikatnya. Wa huwal mustafad min qawlihi ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, rabbil izzati, Tuhan yang memiliki keperkasaan, kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Ya, fat takbir huwa tanzihu ainhu. Jadi kita bertakbir, ya, bertakbir itu artinya apa? Takbir itu artinya apa? Membesarkan Allah. Ya, membesarkan. Tetapi membesarkan ini artinya apa? Kita merasakan kebesaran Allah. Bukan kita yang menjadikan Allah besar, karena Allah sudah zatnya sudah maha besar. Jadi takbir di sini bukan, itu adalah tanzih. Tanzih itu artinya apa? Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat makhluk. Ya. Tanzih, ya, tanzih itu artinya kita mensucikan, ya, mensucikan Allah. Dan mensucikan Allah, tanzih di sini bukan artinya kita yang menjadikan Allah suci, karena Allah sudah maha suci, tetapi kita mensucikan hati kita agar tidak berkeyakinan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak layak
bagi Allah. Jadi kita mentasbih Allah itu bukan berarti kita yang mensucikan Allah. Zat Allah sudah maha suci. Tetapi justru hati kita yang kita sucikan. Supaya apa? Supaya tidak menempel keyakinan yang tidak layak tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga takbir. Demikian juga tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, mentauhid, menjadikan Allah satu. Bukan. Allah sudah maha satu. Tetapi apa? Kita berikrar dengan hati kita akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Muhaqqiqan alla kabira fi qalbihi illallah. Nah, maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu artinya apa? Kita benar-benar wujudkan di dalam hati bahwa tidak ada yang besar di dalam hati kita selain Allah. Sehingga apa? Sehingga itu akan menjadikan hati kita tidak berpaling kepada selain Allah. Karena jika ada sesuatu yang lebih besar, lebih penting, ya, maka secara sudah pasti hati ini akan berpaling kepadanya. Ya. Nah, maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita benar-benar realisasikan, wujudkan di dalam hati kita bahwa tidak ada yang besar, ya, di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apa yang harus dia lakukan? Fayambaghi alla yakuna fi tilkal halati fi qalbihi 'azamatu syai'in akhar. Nah, maka hendaklah, ya, ketika ia mengucapkan Allahu Akbar, alla yakuna fi tilkal halah, dalam keadaan tersebut tidak ada sesuatu yang besar selain Allah di dalam hatinya. Ya. Wa amaratu dzalika alla yajida dzikra syai'in fi qalbihi ma'a dzikrihi ta'ala. Nah, tandanya, dan tentu ini memang sangat sulit jika makna-makna kebesaran Allah itu belum hadir di dalam hati kita. Karena tanda bahwa orang sudah tidak merasakan kebesaran di dalam hatinya melainkan kebesaran Allah, yaitu apa? Alla yajida dzikra syai'in fi qalbihi ma'a dzikrihi ta'ala. Artinya apa? Ketika ia menyebut Allah, maka tidak akan ada yang teringat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mahabbata syai'in ma'a mahabbatihi, dan tidak ada cinta, ya, tidak ada cinta selain Allah, ya, ma'a mahabbatihi, yang bersama dengan cinta Allah. Karena cinta itu tidak kenal namanya mendua, ya enggak? Tidak tahu, ya, mendua, apalagi mentiga. Itu haknya jasad sebenarnya. Ya, kalau hati enggak bisa mendua, ya. Wala mahabbata syai'in, ya, ma'a mahabbatihi. Ya, artinya apa? Kalau sudah mencintai Allah, enggak mungkin hati ini berpaling kepada selain Allah. Nah, kalau berpaling kepada selain Allah, maknanya apa? Ia melihat ada sesuatu yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia dapat berpaling. Nah, ini bahaya. Wala talaba syai'in ma'a talabihi, dan ia tidak akan mencari selain mencari. Kalau sudah mencari Allah, maka ia tidak akan mencari selainnya. Fa innahu tabaraka wa ta'ala wahidun la yaqbalu syarikata fi jami'i sifatihi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala esa, tunggal, yang tidak menerima asyarikah, tidak menerima sekutu, ya, fi jami'i sifatihi, di dalam semua sifatnya. Nah, maka benar-benar kita merasakan Allahu Akbar, ya, benar-benar merasakan tiada kebesaran di dalam hati melainkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, tetapi jika tidak, wa illa kana kadziban fi qawlihi Allahu Akbar. Jika tidak, maka ia telah berdusta di dalam ucapannya Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar tetapi hati kita masih sibuk dengan selain Allah, itu artinya ada selain Allah yang besar di dalam hati kita, sehingga lisan kita itu akan, ya, berdusta, ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, dan yang Allah lihat itu adalah hati kita, bukan hanya apa yang diucapkan oleh mulut kita. Nah, maka fayatrahu khalfa dhahrihi wa yukhriju min qalbihi jami'a ma siwahu, ya. Karena ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya, kenapa kita mengangkat tangan? Ya, ini adalah sebuah isyarat sebenarnya
bahwa Allahu Akbar, ya, itu artinya apa? Selain Allah itu kita buang ke belakang, ya, dan semata kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatrahu khalfa dhahrihi, membuang ke belakang punggungnya, wa yukhriju min qalbihi, dan mengeluarkan dari hatinya jami'a ma siwahu, ya, semua selain Allah Subhanahu wa taala, minal makhluqin, ya. Kenapa? Ibtigha'a ridahu, ya, semata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala adalah jangan kita mendua, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita, dan Allah, ya, dan Allah tentu sangat cemburu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La syakhsa aghyar minallah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cemburu itu tanda apa? Tanda cinta. Kalau nggak ada cinta nggak akan ada cemburu, ya nggak? Ya, maka orang yang dicemburi oleh istrinya dia harus berbahagia, ya, harus senang, ya, karena itu adalah tanda cinta, ya. Kemudian suami cemburu kepada istrinya, itu adalah tanda cinta. Kalau nggak ada cinta, itu namanya apa? Itu udah tidak ada cemburu. Tidak ada cemburu itu namanya sudah dayus. Ya, dayus itu nggak peduli lagi siapa yang, ya, mendekati keluarganya, mendekati orang-orang yang ia cintai. Nah, maka ibtigha'a ridahu, untuk mendapatkan ridhonya adalah, ya, jangan kita mendua. Kenapa? Karena Allah tidak terima apabila hati kita mendua, ya. Itulah sebabnya la syakhsa aghyar minallah walidzalika harrama syirk. Itulah sebabnya Allah mengharamkan syirik. Syirik itu artinya apa? Syirik itu kan artinya hati kita mendua, ya, mendua, mengagungkan selain Allah, ya, menganggap Allah selain Allah itu sebagai Tuhan, ya. Fala yushghilu qalbahu syai'un minal kauni, maka tidaklah hatinya disibukkan oleh sesuatu dari alam semesta ini, uluwiyan au sufliyan, baik itu alam tinggi, alam rendah, dunia akhirat, ya, hissian au ma'nawiyan, ya. Artinya hatinya semata menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Idh huwa rabbu kulli syai'in wa maulahu. Kenapa? Karena ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, ya, dan tuannya, ya. Ya, artinya ayaliqu lahu an yashtaghila bil marbubi wa huwa baina yaday rabbi. Yaitu apa? Layak enggak kita sibuk dengan bil marbub, dengan makhluk, sementara kita ada di hadapan al-khaliq, ya. Ini apa? Contohnya seperti ini. Bayangkan, kita datang ke sholat, kita datang untuk sholat, itu siapa yang undang kita? Allah. Allah yang inginkan kita datang. Allah yang rindu kepada kita, ya, ingin mendengar munajat kita. Baik. Kemudian apa? Kita datang kepada Allah. Setelah kita datang di hadapannya, tiba-tiba hati kita sibuk dengan selainnya. Coba bayangkan, kita diundang oleh seseorang karena dia rindu kepada kita, ingin bertemu dengan kita,